Menurut Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto menilai menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta pada hari ini. Kita akan membahas hal ini bersama dengan penasihat hukum Hasto, sudah bergabung bersama kami Febri Diansyah dan juga Julius Ibrani, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia atau PBHI, dan Profesor Ahmad Suparji, pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam, Said. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Selamat malam, teman-teman. Baik, saya mau ke Mas Febri terlebih dahulu selaku kuasa hukum begitu ya. Mas Febri, kita sudah tentu mendengarkan semua begitu ya surat dakwaan yang dibacakan oleh hakim tadi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saya ingin langsung meminta respons Anda atau tanggapan Anda berkaitan dakwaan yang kita dengarkan tadi. Celah hukum apa yang akan dibantah oleh pihak Hasto dalam dakwaan tadi? Ya, kami sebenarnya kan sudah mempelajari ya dakwaan dan berkas perkara itu sejak kami terima sekitar kurang lebih 1 minggu lah ya. Karena KPK agak tertib nih kalau soal penyerahan berkas perkara ini, ketika diserahkan ke PN langsung kemudian diserahkan juga ke pihak terdakwa melalui penasihat hukumnya. Jadi kami sudah pelajari dan memang kami mengidentifikasi banyak sekali persoalan di dakwaan dan juga berkas perkara. Kita tahu masalahnya kalau diklasifikasi ada 2 ya. Satu, masalah dari aspek proses yang janggal dan secepat kilat gitu ya. Selama KPK ada, setahu saya, kan KPK ada sejak tahun 2002, undang-undangnya 2003 mulai menangani perkara. Selama KPK ada, belum pernah ada satupun perkara yang pelimpahannya dari penuntut umum, dari jaksa itu ke pengadilan itu berlangsung hanya dalam waktu 1 hari. Padahal aturannya kan itu proses pelimpahan sebenarnya penahanannya tahap pertama itu 20 hari. Rata-rata kasus di KPK itu dilimpahkan butuh waktu 2 minggu. Makanya ini dilimpahkan dalam waktu 1 hari. Nah ini proyek kilat ini kami nggak tahu maksudnya apa, sehingga seperti ada atensi khusus untuk penanganan perkara ini atau untuk menghindari pra-peradilan. Nah dari aspek substansi kami juga menemukan persoalan. Satu contoh kecil tadi yang kami temukan, ini mungkin akibat terlalu tergesa-gesa ya, sehingga tidak cermat dan kurang hati-hati, salah menggunakan undang-undang pada dakwaan pertama. Jadi seharusnya yang didakwa itu menggunakan juntonya itu pasal 65 ayat 1 KUHP, bicara pengaturan tentang konkursus begitu ya. Tetapi yang digunakan justru pasal 65 KUHP gitu. Memang hanya beda 1 kata, tetapi itu signifikan sekali sebenarnya. Karena pasal 65 KUHP itu mengatur tentang hak tersangka dan terdakwa untuk mengajukan saksi atau ahli yang meringankan. Entah kebetulan atau bagaimana, justru pasal itulah yang dilanggar oleh KPK kemarin ketika penasihat hukum mengajukan 3 orang ahli yang meringankan dan tidak digubris oleh KPK. Jadi sekalipun sudah diajukan namanya secara resmi, tapi KPK tetap memaksakan proses pelimpahan yang kami duga itu agar pra-peradilan segera gugur. Jadi kalau menurut tim kuasa hukum di proses pra-peradilan kemarin, karena saya belum gabung ya pada saat itu dibilang akal-akalan. Jadi prosesnya akal-akalan sehingga pra-peradilannya yang sebenarnya adalah proses evaluasi, proses kontrol terhadap penegakan hukum itu menjadi gugur dan tidak membahas sama sekali pokok perkara. Nah, itu sejumlah catatannya. Kemudian kami juga menemukan hal yang cukup signifikan ya. Ada fakta yang diputarbalikkan atau berubahlah, bahasa yang paling softnya itu berubah dari dakwaan KPK. Nah, perlu kita pahami perkara ini, satu perkara besar sejak tahun 2020 ini, itu terdiri dari 3 dakwaan. 1, dakwaan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio. Yang kedua, dakwaan terhadap Saiful Bahri. Dan yang ketiga, dakwaan terhadap Hasto Kristianto. Jadi ada 3 dakwaan. Nah, untuk kasus suap misalnya, kalau perbuatannya betul-betul bersama-sama dilakukan, maka seharusnya fakta-faktanya juga sama. Tapi apa yang kami temukan? Di dakwaan Wahyu Setiawan, di dakwaan yang pertama, penerima suapnya, itu peristiwa tanggal 17 Desember 2019 itu disebut Harun Masiku memberikan uang 400 juta
pada Saiful Bahri untuk nanti berikutnya dikasih ke Wahyu Setiawan. Harun Masiku yang memberikan uang 400 juta. Itu menurut dakwaan KPK loh, kita belum bicara soal putusan. Ini KPK yang sama nih, KPK yang ada sekarang yang membuat dakwaan itu semua. Nah, tapi di dakwaan Pak Hasto hari ini, peristiwa di tanggal 17 Desember itu adalah Hasto Kristianto yang memberikan 400 juta. Dari mana fakta baru ini datang? Bagaimana mungkin dakwaan KPK kemudian punya informasi, punya fakta yang berbeda drastis, bisa disebut 180 derajat soal siapa pemberi uang itu. Nah, kalau dihubungkan dengan putusan, ada 2 putusan yang berkekuatan hukum tetap, itu clear sekali sumber dana semuanya adalah dari Harun Masiku, nggak ada dari Pak Hasto Kristianto. Nah, ini tentu jadi persoalan mendasar yang akan kami ulas lebih lanjut. Ada banyak poin lagi yang juga kami highlight dan kami sedang membandingkan tentu saja yang kami akan tuangkan nanti di nota keberatan, baik aspek formilnya atau mungkin sedikit menyinggung aspek substansi karena dakwaan yang tidak jelas. Baik, ada banyak catatan begitu ya Mas Febri. Saya mau ke Mas Ijul. Mas Ijul, seperti apa kemudian Anda menanggapi ini? Apakah Anda melihat ada sesuatu yang janggal juga dalam dakwaan Hasto ini? Ya, tentu dakwaan itu disusun berdasarkan karakter personalitasnya si JPU yang berdasarkan pada fakta dan bukti, itu tentu. Apakah ada pelanggaran prosedural, pelanggaran formil dan lainnya, tentu nanti juga ada kanalnya. Apabila tidak diajukan di pra-peradilan, dia bisa melaporkan kepada Dewas. Ada kanal-kanal itu. Tapi yang kami harapkan justru adalah gagasan besar daripada kita bicara soal hal-hal yang begitu teknis tadi. Meskipun tadi ada beberapa hal yang substantif yang disinggung. Kami sebagai masyarakat sipil ingin mendengar gagasan besar satu. Apakah KPK hari ini telah dipolitisasi sehingga Hasto menyatakan dirinya adalah tahanan politik? Sehingga kami ingin mendengar mana materi yang substantif kaitannya dengan dugaan suap dan juga dugaan obstruction of justice dan mana yang politisnya. Nah, ini yang kami belum bisa membedakan secara jelas sehingga di kalangan masyarakat sipil, di kalangan publik itu terjadi satu distraksi opini. Itu yang penting, satu. Yang kedua juga, tentu biar bagaimanapun yang abadi adalah instansinya. Yang harus kita jaga adalah instansinya. KPK sedang merangkak memperbaiki diri, berproses ke depan lebih baik lagi. Nah, kita ingin lihat apakah catatan terhadap hari ini hanyalah catatan kita membantah dakwaan yang sebetulnya nanti forumnya adalah di ruang sidang, atau justru tadi soal ketahanan lembaga. Tadi kalau tadi Febri bisa membandingkan dakwaan yang satu dengan yang satu, konstruksinya berbeda, padahal faktanya yang berbeda. Pertanyaannya, apakah tidak ada jenjang pemeriksaan di internal KPK? Apakah tidak ada pemeriksaan-pemeriksaan dari direktur, deputi hingga pimpinan? Nah, ini yang kami mau dengar gitu. Jadi kalau tadi penjelasan penjelasan soal substansinya tidak sinkron, tidak konsisten dengan yang lain. Lalu ada fakta-fakta persidangan dan putusan yang lain yang tidak dimasukkan ke dalam situ atau berbeda. Kami pikir itu adalah nanti teknis pembuktian di ruang sidang. Masalah Hasto, masalah KPK, saya pikir lebih daripada sekedar ruang sidang. Ini harus ada edukasi publik, harus ada pembenahan terhadap KPK, harus ada pembenahan terhadap partai politik sebagai kanal demokrasi masyarakat. Ini yang lebih penting, Said, begitu. Baik, Mas Jul, ini tentu kita akan minta nanti respons dari Mas Febri. Tapi sebelum itu saya mau ke Prof Suparji dulu. Prof Suparji, saya ingin meminta respon Anda juga berkaitan dengan dakwaan hari ini. Tadi Mas Febri sudah memaparkan beberapa hal. Mas Febri mengatakan ada proses yang janggal, kemudian penggunaan pasal yang salah begitu ya, kemudian ada surat dakwaan yang berbeda dari dakwaan sebelumnya. Menurut Anda, apakah ini Anda menilai janggal juga atau ini hal yang lumrah saja dalam suatu persidangan? Ya, pertama saya kira ini ada satu momentum ya yang ditunggu-tunggu gitu. Saya kira Pak Hasto ya juga menunggu untuk membuktikan gitu ya bahwa yang bersangkutan tidak salah gitu. Jadi setelah bertahun-tahun gitu ya menjadi polemik berkepanjangan, maka tempatkan bahwa pengadilan ini adalah bagian untuk mencari keadilan. Bukan bagian untuk menghakimi atau menghukum. Jadi itu yang utama. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan soal kesalahan formil tadi ya, penyebutan undang-undang gitu ya, yang kemudian pasal itu tadi saya kira bukan sekedar
kesalahan formil, tapi juga kesalahan mendasar gitu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Hanya satu kata, bahkan hanya satu huruf tadi, itu maknanya berbeda. Maka kalau itu terjadi, saya kira patut disayangkan oleh kita semuanya kepada KPK. Yang ini juga menjadi momentum yang penting untuk perbaikan KPK tadi, yang Mas Izu tadi merangkap untuk melakukan perbaikan. Dan yang ketiga bahwa persidangan ini harus betul-betul menjadi arena untuk melakukan rekonstruksi fakta berdasarkan alat bukti yang didukung dengan barang bukti, sehingga apa yang diuraikan adalah bukan sesuatu yang imajinatif ya, bukan sekedar yang halusinasi, tetapi betul-betul adalah sesuatu yang berdasarkan fakta dan bukti gitu. Demikian pula ketika kemudian Mas Hasto mengatakan bahwa sebagai tahanan politik, tunjukkan juga bahwa dia ada sebagai tahanan politik. Apakah kemudian ketika posisinya sebagai politisi itu sudah menjustifikasi sebagai seorang tahanan politik, atau ada anasir-anasir politik yang lain sehingga kemudian ini menjustifikasi sebagai tahanan politik? Apakah karena ada perubahan kepemimpinan yang kemudian menyebabkan menjadi tersangka dan terdakwa yang kemudian menjustifikasi sebagai tahanan politik? Jadi saya kira bahwa narasi-narasi itu harus diperkuat dalam konteks fakta persidangan nanti. Kalau betul-betul sebagai sebuah tahanan politik. Dan yang kelima, menurut saya juga penting adalah bagaimana baik Mas Hasto maupun penasihat hukum fokus ya untuk kemudian menunjukkan ketidakbersalahan. Karena sebetulnya dalam konteks penghukuman kita itu kan ada 3 kemungkinan, bisa bebas, bisa lepas, atau bersalah. Prosentasenya memang tidak bersalah kan, bebas dan lepas. Maka untuk itu saya kira akan lebih bagus fokus ketika dalam persidangan untuk mendapatkan keputusan yang bisa membebaskan karena tidak cukup bukti atas tindak pidana yang didakwakan pada yang bersangkutan gitu. Baik, ada 5 catatan tadi Mas Febri sebenarnya mendengar juga. Saya langsung meminta tanggapan Anda Mas Febri. Ini berkaitan juga soal Pak Hasto menyebut dirinya sebagai tahanan politik. Hubungannya dengan dakwaan kasus suap, kemudian obstruction of justice, itu seperti apa penjelasan Anda Mas Febri? Ya, teman-teman dari tim kuasa hukum sejak awal itu kan sudah mengatakan ya, dan Pak Hasto juga mengatakan demikian. Jadi ketika beliau itu bersikap sangat keras gitu dalam membela konstitusi dan juga melakukan kritik yang sangat keras, bahkan pemecatan kader PDIP ya yang disebutkan ya. Saya mengulangi apa yang disampaikan. Itu kemudian proses hukum terkesan dipercepat. Kalau dari aspek itu, dari aspek politiknya. Kalau dari aspek hukum yang bisa menunjukkan ada sesuatu yang tidak beres, saya pakai bahasa sesuatu yang tidak beres ya. Untuk menunjukkan ada sesuatu yang tidak beres adalah indikasi-indikasi proses yang cacat secara formil. Cacat secara formil dalam artian misalnya kalau jadi kalau perkara politik itu kan bisa begini ya, perkaranya sebenarnya tidak ada. Jadi pidananya sebenarnya tidak ada, perbuatan pidananya sebenarnya tidak ada, tapi diada-adakan. Cari-carilah celahnya sedemikian rupa. Nah, untuk ini sebenarnya kita bisa melihat, mengujinya secara hukum dari dua putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kita bisa mengujinya secara hukum. Putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap dan sifatnya terbuka. Maka ketika menguji itu kita akan temukan apa benar ada peran Hasto Kristianto di dua putusan tersebut yang membuat Hasto Kristianto itu bisa dijerat sebagai pemberi suap. Tentu pertanyaan hukumnya kan demikian. Ternyata ini bukan pendapat kami ya, bukan pendapat tim kuasa hukum ya, tapi pendapat 9 orang ahli. Ada ahli pidana, ahli administrasi negara, dan juga ahli tata negara. Mereka mengatakan ada kesimpulan yang sangat tegas. Peran Hasto Kristianto tidak bisa dijerat sebagai pemberi suap. Lalu apa peran Hasto Kristianto? Nah, diuraikanlah. Misalnya peran Hasto Kristianto di dalam putusan dan juga dalam dakwaan itu disebut misalnya karena ada salah satu caleg yang meninggal dunia, Pak Nazarudin Kemas, maka perlu dilakukan penggantian. Tapi KPU menolak pada saat itu. Kalau KPU menolak, lalu apa yang dilakukan? PDIP kemudian kan secara resmi untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung. Apakah untuk mengajukan judicial review itu sesuatu yang salah? Tentu saja. Mas Febri, nampaknya audio Anda kurang
kedengaran jelas di sini ada gangguan jaringan mungkin atau device yang Anda gunakan. Ya, mohon diperbaiki terlebih dahulu. Saya coba kembali ke Prof. Suparji. Prof. Suparji, saya ingin meminta respon Anda tentu saja dengan sekilas tadi penjelasan dari Mas Febri bahwa ada semacam KPK mempercepat pelimpahan berkas kasus Hasto ini sehingga sangat disinyalir memiliki intervensi politik di sana. Lalu kemudian dakwaan atau pidana yang diada-adakan karena dakwaannya berbeda dengan 2 dakwaan sebelum yang sudah ingkrah. Tanggapan Anda seperti apa, Prof? Prof. Suparji. Baik. Ya, halo. Silakan, Prof. Ya, apa yang disampaikan Mas Febri itu kan memang fakta gitu ya, memang fakta yang kemudian kita bisa mengikuti semuanya secara nyata bahwa memang ada kebijakan partai, kemudian ada langkah yang cepat kan gitu kan, ada dakwaan yang kemudian semacam duplikasi dan sebagainya. Itu adalah mungkin sebagai sebuah fakta yang terkonfirmasi. Cuman persoalannya, apakah itu terjadi karena faktor politik atau bukan, itu yang kemudian harus dibuktikan. Kalau seandainya itu adalah karena faktor-faktor politik, saya kira patut sekali untuk kemudian disayangkan gitu. Kenapa KPK sampai kemudian bermain politik gitu. Maka tentunya apa yang dilakukan adalah tetap dalam koridor hukum. Maka ketika memang ada fakta-fakta yang sedemikian rupa, bagaimana itu dikonstruksikan, dikalkulasi sebagai bagian ya untuk membela, untuk kemudian membebaskan gitu. Jadi kalau pola-pola penegakan hukum yang kemudian karena angin politik, saya kira adalah tidak dibenarkan dari sisi apapun gitu loh, bahwa apa yang dilakukan harus benar-benar karena faktor hukum, karena demi hukum, maka disinilah kemudian akan terjadi sebuah perdebatan gitu, sampai sejauh mana tentang kebenaran yang ada, apakah memang karena faktor murni hukum atau kemudian faktor politik, proses hukum ini sedang berjalan. Tetapi tentunya saya kira KPK akan memberikan pertaruhan besar ya ketika kemudian apa yang dilakukan itu ada karena faktor politik. Tetapi juga terbuka peluang untuk melakukan pembuktian. Harapannya ya persidangan ini adalah betul-betul membuat terang benderang perkara yang kemudian narasi sebagai tahanan politik, adanya kriminalisasi, adanya politisasi dan sebagainya tidak terjadi gitu loh ya. Baik, sekarang saya ke Mas Ijul. Mas Ijul, seperti apa tanggapan Anda? Tadi Mas Febri mengatakan bahwa diduga ada intervensi politik karena prosesnya begitu cepat, dilakukan pelimpahan secepat kilat begitu. Seperti apa menurut Anda? Ya, dalam pengalaman kami, kasus-kasus yang memang didorong secara politik itu substansinya sama sekali tidak ada. Bukti-buktinya juga sama sekali tidak ada. Bahkan fakta-faktanya itu kabur. Karena kami menangani beberapa kasus-kasus politik, misalnya seperti kriminalisasi Chandra Hamzah, kemudian Bambang Wijojanto, dan segala macamnya termasuk Novel Baswedan dan kawan-kawan. Itu terlihat nuansa politiknya, terlihat kriminalisasinya, dan kita bisa dengan gamblang bercerita. Tadi Bung Febri bercerita bahwa satu dari segi timing. Apakah dari segi timing itu kemudian karena dia cepat lalu dianggap politisasi? Saya pikir itu belum sempurna untuk menyimpulkan demikian. Bahwa asas dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Kehakiman, peradilan itu harus cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Saya pikir itu malah masuk konstruksinya, kan begitu. Nah, dari mana unsur itu? Apakah ada satu indikator yang membuat tadi formilnya kemudian banyak yang dilanggar, waktunya begitu cepat dilimpahkan untuk tujuan membantah pra-peradilan? Saya pikir hal-hal ini masih asumtif dan belum kuat. Dan saya lihat juga bahwa tim pembela belum bisa merumuskan itu secara konkret. Nah, ini yang tadi saya katakan, garis batas antara substansi hukum dan substansi politiknya, ini harus dipertegas juga. Karena tugas seorang pembela di ruang sidang yang merupakan milik publik dan dibiayai oleh pajak rakyat itu bukan hanya milik pembela dan bukan hanya milik hakim juga, bukan hanya milik jaksa juga, tapi milik satu rakyat Indonesia. Harus ada edukasi di situ. Mas Ijul, soal substansi tadi kan Mas Firman mengatakan bahwa pidananya diada-adakan katanya karena berbeda dakwaan yang Hasto ini dengan 2 dakwaan sebelumnya yang sudah ingkrah. Itu seperti apa tanggapan Anda? Itu yang tadi saya katakan. Itu yang tadi saya katakan, Said.
itu sudah masuk kepada nanti ruang pemeriksaan pembuktian akhirnya, begitu. Bahwa nanti kemudian atas eksepsi ini hakim menyatakan lanjut pada pemeriksaan pokok perkara, berarti di situ ruangnya. Tetapi ketika ruangnya di situ, itu akan menjadi ruang yang amat sangat teknis, Said. Itu ruang nanti akan pembela memberikan putusan sebagai pembanding yang dijadikan bukti. Pembela menyatakan bahwa ada dakwaan-dakwaan dengan narasi yang berbeda dengan dakwaan yang lain dan telah menjadi putusan. Itu hal yang begitu teknis yang diharapkan oleh publik lebih daripada sekedar hal-hal teknis itu. Karena kalau rumusannya hanya pembelaan teknis, maka ruang sidang ini menjadi ruang privat. Privat antara pembela dengan kliennya, privat antara JPU dengan profesi yang dijalankannya. Jadi hanya sebatas itu, publik tidak mendapatkan apa-apa dari ruang sidang itu nanti. Nah, kami harapkan rumusannya berbeda dari itu. Kalau kami bisa bilang tegas begini misalnya, kami mengawal betul proses seleksi Cakim KPK, kami tahu betul penilaian para calon-calon komisioner atau anggota KPK itu, dan kami tahu siapa nama yang dicoret, siapa yang tidak. Karena kami memegang hasil-hasilnya dengan panitia seleksi dan bagaimana pertaruhan nama-nama yang itu bisa kami sampaikan kepada publik, dan PBHI sudah mempublikasikan itu secara gamblang. Nah, sekarang giliran pembela yang berhadapan dengan hasil seleksi yang dilakukan oleh negara dalam bentuk pembelaan terhadap Hasto, itu yang kami tunggu. Substansi terlalu teknis, maka nanti akan menjadi ruang sangat sempit. Tidak ada exercise bagi publik, tidak ada edukasi bagi publik. Begitu. Tapi menurut Anda, Mas Ijul, independen nggak sih KPK menangani kasus ini? Menurut Anda? Kalau menurut saya pelapor pagar laut, Said. Sampai saat ini tidak ada kejelasan kasus pagar laut. Padahal bukti-buktinya sudah jelas. Di Barreskrim dalam waktu 1 minggu langsung diumumkan tersangka. Jelas ini berbeda, dan tentu ini adalah ada sesuatu di KPK, ada ketidakindependensian di KPK dalam menangani masalah-masalah hukum, itu jelas gitu. Tetapi dalam kasus ini, nah makanya termasuk dalam kasus ini kita tahu Hasto adalah dari geng sebelah gitu ya kalau bahasa anak zaman sekarang, dan kemudian ini kaitannya dengan apa yang diucapkan Hasto terhadap penguasa dan segala macam. Tetapi hal-hal politik itu kita harus turunkan ke dalam berkas perkara yang namanya dimulai dari surat dakwaan. Mana indikasinya? Tentu surat dakwaan ini yang megang teman-teman pembela. Teman-teman pembela harus mengungkapkan itu secara terbuka bagi publik. Hari ini Hasto, jangan-jangan besok-besok teman-teman yang lain yang kemudian dipolitisasi kasusnya, kan begitu. Oke, baik. Saya langsung ke Mas Febri. Mas Febri, tanggapannya seperti apa? Katanya apakah perlu memang diturunkan ke berkas perkara berkaitan dengan dugaan politisasi tadi? Kalau kami tentu saja saat ini fokus terlebih dahulu pada aspek hukumnya ya. Karena begini, di satu sisi salah satu indikator sebuah perkara itu dipaksakan, seharusnya misalnya belum jalan tapi dipaksakan didorong sedemikian rupa agar diproses secara cepat, itu pasti ada faktor penyebab. Faktor penyebabnya ini bisa di berbagai ranah. Nah, dalam konteks posisi Pak Hasto sebagai sekjen PDIP, sebagaimana yang beliau sampaikan tentang sikap lebih substantif seperti sikap partai politik ya pada saat itu, sikap PDIP sampai memberhentikan sejumlah kader dan lain-lain. Nah, itu yang kemudian waktunya beririsan dekat. Tetapi sekali lagi baru masuk ya, memang kami itu diminta untuk fokus pada aspek hukumnya. Karena proses peradilan di pengadilan tindak pidana korupsi ini betul-betul menguji secara detail. Kalau kami bicara terlalu umum dalam proses peradilan ini, tentu saja kita justru bisa gagal membuktikan bahwa perkara ini dipaksakan. Nah, sekarang kami mulai mengidentifikasi secara lebih detail terkait dengan dakwaan-dakwaan tersebut, dan juga nanti dengan bukti-bukti yang ada. Ada 60 saksi dalam berkas perkara yang sudah diberikan pada kami, ada 20 ahli. Nah, itu kami bedah satu persatu. Jangan-jangan ini saksi-saksi hanya copy-paste misalnya dari berkas-berkas yang lama. Kalau memang sebagian besar itu copy-paste dari berkas-berkas yang lama, harusnya logikanya putusan yang dihormati adalah putusan yang lama, putusan yang berkekuatan hukum tetap. Tapi kan yang terjadi bukan demikian. Jadi ada, kalau catatan kami saja ada 16 ya setidaknya persoalan dalam dakwaan ini, tuduhan-tuduhan terhadap Pak Hasto yang tidak berkesesuaian antara satu dakwaan dengan dakwaan yang lain yang sama-sama dibuat KPK, tidak berkesesuaian dengan dengan dua putusan yang berkekuatan hukum tetap,
kemudian campur aduknya antara fakta dengan opini dan lain-lain seperti itu sudah kami identifikasi. Nah, inilah yang akan kami buka, kami ungkap satu persatu agar peradilan ini bisa berjalan secara seimbang. Nah, dari sana kita bisa melihat ini sebenarnya kasusnya ada atau enggak sih? Kalau kasusnya tidak ada kemudian diada-adakan, dicari-cari pembenarnya, buktinya lemah kemudian dipaksakan, maka itu menjadi indikasi yang kuat. Ada kepentingan yang lain yang lebih besar yang kemudian memaksakan kasus ini. Nah, itu yang memang dari aspek hukum perlu dibuktikan, tapi dari aspek politik mungkin perlu, saya setuju, mungkin perlu dijelaskan, tetapi sampai saat ini untuk aspek politiknya agak sulit kemudian kami masukkan dalam berkas perkara. Penjelasan pada publik mungkin diperlukan ya, terutama dari teman-teman yang memang concern di isu politik, misalnya dari teman-teman DPP, PDIP untuk menunjukkan secara detail. Kemarin sih disampaikan ya, secara detail apa saja sih indikasi-indikasinya, gitu kan. Tapi di isu hukum kan kita juga harus jelaskan. Justru dengan dakwaan yang dipaksakan tidak hati-hati, kesalahannya mendasar ini membuktikan bahwa memang ini semacam proyek secepat kilat ya Pak. Kemarin tadi Pak Magdir bilang kayak proyek bikin candi itu dalam satu malam gitu ya. Satu malam kemudian sudah dilimpahkan. Nah, ini kan bahaya ya. Kalau kita salah dalam menulis makalah itu nggak apa-apa, bisa dikopi. Tapi kalau salah dalam membuat dakwaan yang berkonsekuensi terhadap nasib seseorang, terhadap berkurangnya atau terhambatnya pemenuhan hak azazi dan kebebasan seseorang karena dakwaan yang dipaksakan, itu persoalan yang sangat serius. Jadi nggak bisa hanya sekedar maaf ini kami salah, suatu hari kemudian typo lagi atau salah mendakwa lagi. Nah, itu kan tidak bisa dilakukan karena ini tanggung jawab profesional juga dari teman-teman yang berada di institusi sangat besar ini. Kita semua cinta KPK, kita semua hormati KPK, tapi pengawasan juga tetap perlu dilakukan dengan berbagai kapasitas. Mas Febri, sebelum Anda meninggalkan dialog kita, satu lagi pertanyaan singkat saya jawabannya. Tadi saya lihat ada semacam negosiasi waktu untuk menyusun nota eksepsi begitu ya, dan akhirnya diputuskan hanya 7 hari. Itu kenapa Mas Febri? Tidak cukupkah waktu 7 hari untuk menyusun eksepsi? Jadi banyak sekali persoalan ya yang akan kami tuangkan. Sebagian tadi sarannya Mas Ijul kan juga relevan begitu, jadi harus dituangkan betul-betul dalam dokumen eksepsi tersebut salah satunya, maka tentu butuh waktu, karena kami nggak mau asal-asalan membuat eksepsi, kami nggak mau kemudian membuat dokumen hukum itu seperti proyek candi yang selesai dalam satu malam seperti itu, makanya diminta waktu yang agak lebih longgar 10 hari, tapi kami hormati hakim yang memberikan waktu hanya 1 minggu, kami hormati dan kami akan patuhi. Baik, Mas Febri sudah mau meninggalkan dialog kita atau gimana? Iya, saya izin dulu ya, karena siap. ini. Terima kasih ya, Mas Febri sudah bergabung bersama kami. Kita masih akan lanjutkan dialog. Ya, terakhir ke Prof. Suparji. Baik, terima kasih. Prof. Suparji, singkat saja terakhir dari Anda juga sebagai pertanyaan penutup juga, sekaligus meminta pandangan Anda. Tadi saran Mas Ijul, pembuktian adanya unsur politik dalam kasus ini perlu diturunkan juga ke dalam berkas perkara. Bisakah ini dilakukan dari kacamata akademis, seperti apa Anda lihat? Iya, pertama, faktanya perkara ini sudah sampai di persidangan. Dan kemudian ketika menganggap bahwa dalam proses penanganan perkara di KPK ada aura, ada aroma politik, maka saya kira sekarang saatnya membuktikan di pengadilan bahwa ketika lepas dari politik maka kemudian tidak bersalah, kan gitu loh. Dan kemudian yang kaitannya dengan soal narasi politisasi tadi itu ya perlu dibuktikan gitu loh, indikatornya apa gitu loh, supaya kemudian masyarakat bisa memberikan penilaian yang objektif